Penonton, saya sekarang lagi ketemu dengan tokoh muda Kota Tanjung Balai. Lihat dari bapak ini lagi santai. Mari kita minta waktu dan anggapannya tentang isu sekitar Kota Tanjung Balai. Oke, mari kita dengarkan. Selamat malam Pak Junidi. Selamat malam Bang Ah, Khairuddin. ini Pak, kami lihat santai nih. Lagi yang ngerjain apa ini? Kita lihat ada laptop nih. Ya, main-main game aja nih Pak. Ya lagi sambil minum ya Pak. Minum apa ini Pak? Ya, puding-puding dikit lah di tengah malam. Ya. Nggak mengganggu nih Pak? Tidak, apa bisa kita bantu Pak? Nah gini Pak, kita mengamati dalam waktu belakangan ini adanya isu tentang wacana kriteria seorang calon wakil wali kota untuk mendampingi PLT wali kota kita ke depan, yang insya Allah dalam waktu dekatnya akan dibuat kita minta tanggapan Bapak sebagai tokoh pemuda yang ada di Tanjung Balai ini, karena kami lihat dan kami pantau proaktif Bapak dalam mengamati dan memperhatikan sekitar kota Tanjung Balai ini dalam sisi sosial dan sisi kepemerintahannya, khususnya politik. Menurut pandangan Bapak, kriteria bagaimana seorang tokoh yang layak dan patut untuk mendampingi wali kota kita sekarang ini? Tentang wakil wali kota, saya pikir semoga aja wali kota Tanjung Balai Bangga Waris Tholib bisa definitif dilantik sebagai wali kota pimpinan kota Tanjung Balai, dan beliau kita harapkan dengan karakter religiusnya yang dikenal di masyarakat mampu membebani tanggung jawab sehingga kota Tanjung Balai itu bisa memiliki pemerintahan yang good governance, kemudian simpang siur tentang skala sosial yang memang miris ke Tanjung Balai, kemudian hal-hal lainnya yang seyogianya bisa lebih menciptakan kondusivitas kota Tanjung Balai itu, baik dari sisi perangai, perilaku, hukum, dan moralitas budaya di Tanjung Balai. Kemudian tentang wakil wali kota, saya pikir para tokoh politik yang pastinya berkoalisi sehingga wali kota yang mungkin nanti definitif juga adalah hasil dari pilkada, mudah-mudahan bisa menemukan pasangan wakil wali kotanya. Cuma kita harapkan bahwa wakil wali kota mampu mengimbangi tanggung jawab, mampu berperan sesuai dengan tupoksinya yang diatur oleh aturan pemerintahan, sehingga pelayanan pemerintahan di Tanjung Balai baik dari sisi birokrasi dan hingga akhirnya menuju kepada pelayanan masyarakat bisa lebih baik, dan setidaknya kesejahteraan ekonomi Tanjung Balai itu lebih mendominasi agar lahirnya pola-pola pikir yang sehat, agar jangan ada istilah sikut menyikut dalam nilai hal bisnis, kemudian mencegah adanya bisnis yang memang itu dia dilarang oleh peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya pikir mudah-mudahan kalau kita menjalankan tupoksi pimpinan kota itu berdasarkan undang-undang, setidaknya good governance mereka bisa terancam sesuai dengan konstitusi ini, dan masyarakat pasti harap nilai kesejahteraan di masyarakat itu keprihatinan mereka terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Walaupun kita memang menyadari bahwa kota itu tidak lepas dari nilai bisnis untuk tingkatan kota yang memang harus kita turut mendorong agar mereka mampu untuk bisa melaksanakan tanggung jawab, karena tanpa peran masyarakat juga pasti
harapan kita tidak akan bisa seimbang. Saya pikir Pak Ferudin. Nah, ini Pak, yang kita tadi kata Bapak tadi kan tentang ekonomi. Kita lihat sekarang kan adanya timbul di sana sini di lingkungan, di semacam bentuk UMKM seperti kuliner kecil. Nah, saran dan pendapat Bapak bagaimana tentang pemerintahan agar bagaimana pemerintahan terhadap usaha-usaha kecil yang sekarang bertumbuh di masa COVID-19 ini, Pak? Saya pikir kalau bicara tentang nilai ketahanan ekonomi, saya kira lewat UMKM, meskipun memang UMKM memang lebih semarak, tapi keteraturan dalam penataan UMKM kita perlu untuk lebih qualified, karena terlalu banyak kan pedagang tapi juga bisa merusak dengan tatanan kota, juga bisa memberikan citra yang tidak apa. Sehingga kalau memang kita mau ciptakan UMKM seperti kuliner pada kondisi kita di sini juga adalah lokasi kuliner, tempat makan minum, paling tidak memberikan ciri khas agar ketertarikan baik dari secara internal masyarakat Tanjung Balai bisa menikmati dan juga bisa mengundang dari luar daerah agar bahwa ketahanan ekonomi lewat salah satu contoh kuliner ini bisa menjadi khas buat kota Tanjung Balai. Menurut Bapak secara pribadi, mana lebih kewajaran seandainya nanti ada calon nih untuk mendampingi Pak Wali ini sebagai calon yang dari profesi atau dari orang partai politik? Saya pikir itu haknya para tokoh politik, karena dari hasil koalisi pilkada itu kan dari koalisi partai, sehingga mendudukan wali kota Waris yang dulunya sebagai wakil kini menjadi wali kota Tanjung Balai. Nah, seyogianya wakil wali kota juga pasti akan kembali kepada pihak koalisi politik, karena tentang penetapan calon kepala daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, namun segianya para tokoh politik itu memang harus menitik beratkan agar jangan bahwa badan mereka kuat, badan bentuk politik mereka besar, maka mereka lebih berhak untuk menetapkan calon mereka, namun setidaknya memiliki integritas atau memiliki top record sehingga mereka wakil wali kota yang mereka tetapkan itu memiliki intensitas yang jelas untuk membantu peranan wali kota untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintahan kota itu lebih baik untuk mencapai mewujudkan good governance dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga pendapat tadi dalam sisi ekonomi dan sisi pemerintahan dan politiknya dapat sebagai cermeti ataupun catatan bagi kita semua yang ada di Tanjung Balai. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, sahabat-sahabat, itulah tadi wawancara kita salah satu tokoh muda yang ada di Kota Tanjung Balai ini. Apa hal-hal yang disampaikan tadi sebagai catatan bagi kita semuanya, khususnya pemerintah, dalam hal memajukan dalam 3 tahun ke depan ini dalam sisi khususnya ekonomi dan pembangunan, agar upaya dan usaha untuk memajukan Kota Tanjung Balai dapat semaksimal mungkin terwujudkan di dalam akhir jabatan seorang wali kota. Oke, sahabat-sahabat nonton, jangan lupa subscribe, like di channel kita Khairun Tambunan. Oke, malam.